Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmut ingin berbagi cerita kondisi perkembangan tanaman porang kami yang kami tanam dari bibit umbi. Ini alhamdulillah memasuki bulan Desember, akhir Desember ini kondisinya rata-rata sudah segede ini ya teman-teman. Meskipun daunnya masih daun muda hijau-hijau gini, tapi alhamdulillah kondisinya tetap aman. Kemarin sempat mogok hujan hampir 10 hari, tapi karena di sini kami tumpang sari dengan jagung, jadi kondisinya tetap aman. Ya meskipun amannya tidak seaman kalau yang tanaman katak porang kecil teman-teman, karena biasanya kalau tanaman porang yang ukuran besar seperti ini, dia berlomba tinggi-tinggian sama jagungnya, jadi berlomba untuk berebutan ini matahari, sehingga dia tetap tidak bisa ternaungi 100% dari daun ini jagungnya, karena porang sendiri juga berusaha untuk menyusul ke atas. Beda kalau yang tanaman porang dari ukuran kecil biasanya bisa ternaungi secara maksimal. Dan alhamdulillah meskipun kita tumpang sari seperti ini dengan jarak ideal ya, normal ini jagung jarak tanamnya sesuai luasan bedengan ini 80-1 meter, dan porangnya kita tanam di tengah-tengah jarak 40, lari ke sananya 30-an ya, ada yang 40, yang kesini juga ada yang 50, enggak sama persis. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau untuk yang porang besar itu karena dia berusaha untuk menyusul ke atas, daun porangnya pun tetap akan terpapar sinar matahari, dan jagungnya juga tidak bisa mengcover secara keseluruhan ya teman-teman, seperti ini, karena memang daun jagung yang mau ke sini dia tertabrak daunnya si porang, nanti yang ke sini juga tertabrak daunnya porang. Nah akhirnya ya kasusnya seperti ini, tetap daun yang dia nongol kelihatan, dan kondisi kesehatan tanaman porangnya itu antar tanaman porang kan tetap beda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin kondisinya fit, ada yang kondisinya bagus, sehingga ketika dia terpapar sinar matahari pun aman. Tapi ada juga yang kasusnya masih gosong, ini padahal ada jagungnya teman-teman. Bayangkan kalau nggak ada jagungnya ya tetap akhirnya lemes roboh, lemes roboh, kayak gitu kasusnya. Dan alhamdulillah untuk di daerah kami, khususnya di Kabupaten Blora ya, di sini karena cuacanya panas, kalau pas mogok hujan gitu beberapa hari gitu, itu rasanya panas sekali ya, panas sekali kalau di daerah kami teman-teman. Beda mungkin daerah teman-teman yang lain yang agak sejuk. Nah makanya di sini tetap kami lakukan pola tanam dengan menggunakan naungan ya seperti ini. Bisa dibilang ternaunginya enggak 100%. Nah teman-teman bisa lihat, ini antara porang dengan jagungnya saja juga bersalip-saliban. Belah sana, tengah sana itu juga daun porangnya masih terkena sinar matahari. Nah ada sedikit keunggulannya juga dengan adanya jagung di bagian tepi parit. Porang-porang yang mau roboh ke samping, biasanya porang yang bagian tepi seperti ini kan tepi dekat parit, ini juga dekat parit. Nah ketika dia mau roboh ke samping, dia tertahan oleh tanaman jagung. Jadi seolah-olah jagung itu seperti kayu penyangga ya, atau tali penyangga. Jadi lumayan saling menopang lah istilahnya begitu. Satu sisi dia dapat naungan semi lah ya kalau seperti ini. Kalau katak mini dia bisa dibilang ternaungi 99% ya, tapi kalau yang bibit dari umbi besar seperti ini, dia ternaunginya cuma ya sekitar 50%-an, karena dia berusaha untuk menyalip ke atas. Kalau yang jagungnya nggak begitu tinggi, kan namanya jagung kadang pertumbuhannya nggak serempak, nggak kompak, nggak sama besarnya tingginya, jadi ya dia tersalip oleh porangnya seperti ini teman-teman ya, tersalip oleh porangnya. Beda lagi kalau yang sebelah sini, ini kalau yang sini dari bibit lebih kecil ya. Kalau bibit lebih kecil, dia lebih cenderung ternaungi lebih maksimal. Karena apa? Ya karena antara pertumbuhan porangnya dengan jagungnya pasti lebih cepat jagungnya, sehingga kondisinya dia akan lebih aman di dalam ya, berada di dalam sana. Tapi kalau yang dari umbi seperti ini tadi ceritanya. Nah ini malah yang sebelah sini karena nggak ada jagungnya bagian sini,
tanamnya di selanya, jadi dia malah masih kelolosan lari ke samping. Nah, kalau yang bisa nyangkut pohon-pohon jagungnya dia bisa aman, teman-teman. Nah, kita coba lihat kondisi yang tidak ada jagungnya ya, teman-teman, supaya teman-teman tahu juga bagaimana tanaman porang di daerah kami ini, Kabupaten Blora yang panas. Nah, ini yang tidak ada jagungnya. Di sini memang sengaja nggak kami kasih jagung. Kemarin sudah pernah dipanen. Ini daunnya lebih cenderung begini, kuning. Nah, kuning. Dia tumbuhnya juga lebih kerdil ya. Nah, lebih kerdil. Nah, beda kalau yang sebelah sini, ini lebih hijau ya. Jagungnya lebih tinggi, yang sana tanamnya beda waktu. Ini juga lebih hijau. Yang di tengah-tengah situ juga porangnya lebih hijau. Nah, daunnya juga lebih jereng, hijaunya hijau seger gitu, teman-teman. Beda. Kalau di sini memang karena dia agak doyong ke barat, dia kalau di atas jam 12 itu sudah mulai terpapar sinar matahari terus sampai sore. Makanya ini daunnya ada yang sempat mau ngelinding-linding terbakar seperti ini. Oh ya. Nah, ini sudah mau ada tanda-tanda mulai muncul katak. Tapi kalau yang di sana di tengah untel-untelan ini, kerusak-kerusak di dalam tengah sana, ini aman, daunnya seger-seger ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk menyiasati cuaca di beberapa daerah, khususnya di tempat kami yang ya maaf ini nggak stabil ya, bisa dibilang nggak stabil, inilah cara yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa menjadi solusi kami, khususnya petani di daerah Blora yang panas, atau mungkin juga teman-teman di daerah lain yang mempunyai kondisi geografis sama dengan di daerah kami ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga. Cuman problemnya memang ya seperti ini, kalau tanaman dengan kita kombinasi jagung seperti ini, laju untuk kontrol ke dalam sana itu lebih susah ya. Porang saja sudah susah, apalagi ditambah dengan jagung, jadi lebih susah. Tapi insya Allah dengan beberapa kelebihan atau keunggulan kita tumpang sari dengan jagung ini, insya Allah kekurangannya itu masih bisa tertutup dengan kelebihan-kelebihannya ya. Kalau ibaratnya di compare gitu, 80 banding 20 20 kelemahannya, kekurangannya, 80 kelebihannya. Oke teman-teman, selebihnya nanti keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing bagaimana cara bertani, karena bertani itu bebas, monggo menyesuaikan selera, menyesuaikan kesukaan masing-masing teman-teman semuanya, dan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Yang sekiranya tidak perlu naungan, nggak perlu dinaungi lagi, karena nanti kalau kurang matahari, kurang nutrisi, juga malah pertumbuhan porangnya kurang maksimal. Tapi kalau yang memang memerlukan naungan, silahkan diatur naungan, bisa naungan tanaman, bisa naungan buatan seperti paranet atau naungan-naungan yang lain. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Semoga video yang kami bagikan bisa memberikan manfaat, bisa menambah semangat kita semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.